Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan sahabat semua. Alhamdulillah, ini sudah hari yang ke 12 ya dari hari Tasyrik. Pada hari Selasa kemarin kita sudah merayakan hari raya Idul Adha. Sekarang hari Rabu dan hari ini hari Kamis. Artinya sudah 12 di bulan Zulhijjah, tanggal 12. Sahabat semua, beberapa hari ini ya hari-hari yang luar biasa. Kita melihatnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita betul-betul dilingkari ya dengan berita-berita tentang saudara kita yang ada yang wafat, ada yang masuk rumah sakit ya, ada yang harus isolasi mandiri. Subhanallah, ini sangat luar biasa dan insyaallah apalagi berita tentang kematian ya. Ada yang hari ini masih bisa berbicara dengan kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala panggil beliau. Itu ini sangat membuat kita betul-betul merasa kehilangan. Dan juga para guru-guru kita, orang-orang yang telah banyak berkontribusi dalam dunia dakwah, dalam dunia pendidikan, juga telah Allah panggil. Dan ketika kita mendengarkan berita ini dan kita mengetahui kondisi ini, kita semakin menyadari sahabat bahwa betul-betul kita sangat tidak berdaya. Betul-betul kita sangat tidak berdaya, betul-betul kita adalah orang yang lemah gitu. Bahwa hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita orang-orang yang beriman ya, bahwa bisa saja kematian itu mendatangi kita atau sakit itu mendatangi kita. Ya, kalau dibilang sedih, masya Allah, hari-hari ini orang-orang soleh, orang-orang yang selama ini punya kontribusi positif ya karena memang kondisi sekarang secara kesehatan lingkungan kita sangat tidak mendukung, sehingga kita harus ekstra hati-hati, kita harus memakai masker. Pokoknya kalau kita keluar dari rumah, keluar dari kantor kita dan di kantor itu ada orang, maka sebisa mungkin kita menggunakan masker. Kecuali memang di kantor itu kita sendirian atau di ruangan kita sendirian dan kita bisa memproteksi ruangan kita. Subhanallah sahabat semua, kematian memang domain hak dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa tentang hal itu, dan kita betul-betul tidak bisa ngapa-ngapa gitu dengan yang namanya al-maut, kematian. Kita tidak bisa percepat, tidak juga bisa diperlambat gitu. Ini murni wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita selain memperbanyak doa, itu kita harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar di hidup kita ini kita mendapatkan kehidupan yang hasanah, yang baik. Allah temukan kita dengan orang-orang baik, Allah buat kita berinteraksi dengan orang-orang baik dan bekerja dalam hal-hal yang baik, ya kan? Hal-hal yang positif. Kegiatan kita adalah kegiatan yang positif. Lalu kita dipertemukan dengan keluarga, dengan
Ya, pokoknya kita selalu berharap pada Allah, kita selalu berinteraksi dengan orang-orang yang baik gitu di dunia. Dan kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita berharap sekali sama Allah Subhanahu wa taala, kita di akhirat pun juga dengan orang-orang yang dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Ya tentu kalau di akhirat orang-orang baik ini kumpulnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kita selalu berkumpul di akhirat bersama orang-orang yang baik, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dua hal ini di dunia kita bisa berinteraksi dengan orang baik dan kita juga tergolong kepada golongan orang itu, masya Allah ya. Jadi kita berharap minas sabirin, masuk dalam kelompok orang sabar. Karena kalau saya pribadi melihat kesabaran ini sesuatu yang mahal ya. Kesabaran ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang saya sendiri luar biasa. Kita butuh sekali dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya as-sabru, kesabaran. Minas salihin, bersama orang yang soleh ya, kesolehan yang tidak hanya tampil keluar wujud dalam kasat mata manusia saja, tapi juga kesolehan yang terpendam di dalam diri kita ya kan, karena Allah akan mengukur apa yang ada dalam diri kita kan. Innamal mu'minun, itu sesungguhnya orang beriman itu kan ya barometernya adalah al-qalbu kan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu diniat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu idza dzukirallah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Juga qalbu juga gitu, sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak physically, tapi sangat menjadikan penilaian Allah Subhanahu wa taala dalam melihat standar nih ya, melihat mana yang soleh dan tidak soleh. Nah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kesolehan ya, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh itu. Minal muhsinin, orang baik gitu kan. Masya Allah kalau kita bisa bersama dengan orang-orang baik. Nah, ini kan sudah sangat luar biasa sekali, bisa bersama orang baik gitu. Orang yang tidak pernah mau kalah ketika dalam urusan kebaikan. Kalau berinfak, bersedekah itu dia selalu terdepan ya kan. Kalau panitia yang mengumpulkan, membantu orang lain, dia selalu terlibat dan aktif di hal-hal yang sifatnya kebaikan, sehingga mereka disebut dengan minal muhsinin, orang-orang yang selalu ihsan, yang berbuat baik tanpa pamrih tentunya ya kan. Yang dia harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Minal muttaqin, kelompok dari orang-orang yang bertakwa. Insyaallah ya. Kalau kita bisa tergolong kepada minal muttaqin ini, ini tentu luar biasa sahabat. Kalau bisa kita menjadi masuk dalam kelompok minal muttaqin ya. Itu sudah masuk ke level yang dimuliakan Allah ya kan, karena yang dimuliakan Allah itu kan adalah orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan daripada kita ibadah, salat kita, puasa kita ya kan, termasuk haji kita, itu adalah bertakwa kita. Masuk kita dalam kelompok orang yang bertakwa. Nah, itulah tujuan dari ibadah kita. Jadi kalau ibadah kita tidak menghantarkan masuk ke kelompok orang-orang yang bertakwa ini, maka ya kita nggak jadi bertakwa gitu kan. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga masuk
dalam kelompok orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya, banyak lagi kelompok orang-orang baik, makom, ya, posisi orang-orang baik itu banyak sekali di agama kita, dan mudah-mudahan kita ada kesempatan di mendapatkan itu, masuk ke dalam kelompok orang baik itu. Dan orang yang selalu dikelilingi dengan kebaikan, tentu mindset, pola pikir yang ada di benaknya, kalau orang Arab bilang di muhnya itu, di pikirannya itu gitu, tentu adalah satu yang baik-baik. Mustahil rasanya orang yang hidup di lingkungan orang baik, kiri kanannya orang-orang soleh, dan dia juga dibesarkan dalam kondisi kebaikan, itu pikirannya tidak baik. Tentu secara teorinya, manusiawinya tentu tidak. Tapi bisa saja ya. Jadi bisa dia ada orang yang tumbuh di keluarga orang soleh, lalu dia menjadi sesuatu yang bertolak belakang dari lingkungan, itu bisa saja. Tetapi secara hitungan manusiawi, biologis gitu kan, karena manusia itu kan lahir dari lingkungannya, dari kebiasaannya, walaupun ada karakter-karakter yang memang tidak bisa dirubah gitu. Ya. Dan mahal sahabat, ya, sungguh sangat mahal sekali. Jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat semua yang sudah punya lingkungan baik, maka pertahankanlah. Kenapa? Karena kalau sekarang nih kita lihat itu ajal itu luar biasa, ya, penyakit ini sangat sangat mudah sekali, ya kan? Sakit sekarang ini virusnya sangat kecil dan belum tahu obatnya apa, ya kan? Maka berada di sekitar orang-orang baik itu sangat menentukan sikap kita. Itu pasti akan menentukan sikap kita. Apakah kita akan menjadi orang yang pesimis atau menjadi orang optimis? Apakah ujian demi ujian itu membuat kita semangat atau patah semangat? Jadi duka yang ada di sekitar kita, berita-berita yang ada di sekitar kita itu, kita bawakan dalam istilahnya dalam kebaikan, maka dia menjadi potensi yang baik, ya kan? Menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Jadi sarana memperbaiki diri itu adalah informasi-informasi yang ada di sekitar kita ini. Tinggal sejauh mana kita mampu mengolah informasi ini, mengolah data ini gitu. Sungguh luar biasa. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat, teman, keluarga, guru-guru kita yang telah Allah panggil gitu, Allah tempatkan di tempatnya yang mulia gitu. Ya, Allah tempatkan di tempatnya yang mulia, dan Allah jaga mereka. Itu harapan kita ya. Allah jaga mereka. Allah berikan tempat yang layak. Kalau ada kekurangan,
kesalahan Allah ampuni. Itu harapan kita. Jadi ya gimana ya, kalau kita yang dipanggil oleh Allah, tentu kita pasti mengharapkan ampunan, ya kan? Kita pasti mengharapkan ampunan, kita pasti mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kebaikan itu ya kita betul-betul merugi sahabat. Jadi kalau kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, pasti kita menjadi sangat merugi, sangat merugi. Ya, tinggal apa kontribusi positif apa yang pernah kita lakukan selama hidup. Ya, pertanyaannya tentu itu. Dan mudah-mudahan kita juga tidak pernah menzolimi orang. Kenapa? Bahaya sahabat. Kalau kita sempat menjadi orang yang zalim, menzolimi orang, itu sangat berbahaya. Ya, kalau misalkan kita nih, misalkan ya, tapi na'udzubillah, ya, na'udzubillah semuanya, kita sudah beramal soleh, insya Allah ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga orang yang zolimi orang lain, dan nanti di akhirat orang yang kita zolimi akan meminta keadilan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang tadi pahalanya akan diberikan oleh Allah kepada kita itu, atau mungkin sudah diberikan, itu ditarik lagi. Itu diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zolimi. Kalau begini kan kita sedih. Kita istilahnya ini aflas minal muflasin, kita rugi gitu. Tapi kalau berdagang itu kita dapat ruginya aja tuh. Kita dapat ruginya aja. Kita tidak mendapatkan untung. Kita nggak dapat untung dari penjualan kita. Maksudnya adalah kita dah beramal baik, beramal saleh, tapi ya nggak ada apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampailah ya, sampai kita menjadi orang yang merugi. Ini selama masih hidup ini kita masih ada peluang untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tanpa itu semua, Masya Allah, kita tidak ada berdaya tuh, tanpa itu semua. Karena itu kita berharap Allah izinkan kita untuk untuk bisa terus bersama orang-orang soleh. Sebentar, kita coba edit ini.
Jadi Masya Allah ya, hari ini dan beberapa hari yang lewat kita dihadapkan pada kondisi yang sangat luar biasa. Dan hari-hari ke depan ini kondisinya belum tentu akan membaik. Maksud kami ya, virus ini butuh sekali kepada keseriusan kita menjaga prokes ya. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan, masker, cuci tangan, ya, tidak berkerumun, tidak membuat keramaian. Nah, ini tentu akan berada di situ. Kita tergantung seberapa serius kita menjaga hal itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang serius menjaga kesehatan, sehingga kalaupun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dalam kondisi menjalankan ikhtiar, melakukan usaha dengan sebaik mungkin. Nah, apapun ketetapan Allah setelah itu, kita juga ikhlas menerimanya gitu. Kita juga siap menerima keputusan Allah SWT. Oke sahabat, itu dulu cerita kita pada siang menjelang sore ini. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan, pertahankan keimanan, terus tingkatkan kalau bisa, dan bangunlah kedekatan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang optimis dalam kesehariannya. Demikian saja, sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.